pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajin asa, singkirkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan dan prestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajin asa, singkirkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Baik, untuk selanjutnya akan ada sambutan dari Kepala Bagian Riset dan Layanan TI. Kepada Bu Maya Setiawati, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan untuk hadir di tempat yang sama dalam rangka sosialisasi aktivasi single sign-on dan layanan IT Direktorat Pusat Teknologi Informasi. Perkenalkan, saya Maya Setiawati, perwakilan dari Direktorat Pusat Teknologi Informasi, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mahasiswa baru Telkom University, khususnya untuk mahasiswa baru Fakultas Teknik Elektro untuk yang jadwal di sesi ini, yang dapat meluangkan waktu untuk hadir pada acara hari ini. Serta kami juga mengucapkan selamat bergabung kepada seluruh mahasiswa baru Telkom University. Acara ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan bagaimana cara aktivasi single sign-on, di mana nanti satu akun dapat digunakan untuk mengakses layanan IT yang diberikan oleh Direktorat Pusat Teknologi Informasi. Layanan-layanan itu seperti apa saja sih? Misalnya nanti untuk akses aplikasi. Nah, untuk aplikasi ini nanti ada yang namanya iGrasias, kemudian MyTelU Mobile, ke portal 1Telyu, dan juga nanti ada terkait akses lisensi mengenai Microsoft 365, serta bagaimana nanti cara koneksi internet jika adik-adik akan melakukan perkuliahan di Telkom University. Hal tersebut nanti akan disampaikan secara lebih rinci oleh tim Service Desk yang akan diwakili oleh Mbak Risma dan Mbak Nurul. Kami juga ingin menyampaikan ucapan maaf bila nanti terdapat kekurangan selama pelaksanaan acara ini, atau mungkin ada hal-hal yang sekiranya tidak berkenan. Mungkin itu sedikit sambutan yang dapat kami sampaikan. Semoga ada hikmah yang dapat dipetik dari acara hari ini, dan adik-adik juga mengimplementasikan semua yang nanti dipresentasikan atau dijelaskan oleh rekan-rekan Service Desk, sehingga adik-adik dapat mengakses semua layanan IT yang ada di Telkom University. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Maya atas penyampaian sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti nih teman-teman, yaitu pemaparan materi, user education SSO dan layanan TI Putih. Kepada teman-teman mahasiswa, harap disimak ya supaya perjalanan aktivasi bisa dilancarkan sampai akhir. Kepada rekan saya, Mbak Risma dan Mbak Nurul, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Mohon izin memperkenalkan diri sekali lagi ya, teman-teman. Di sini saya Risma yang akan memandu sesi User Education Aktivasi SSO dan layanan TI mahasiswa baru Telkom University tahun ajaran 2024-2025. Sebelumnya, mohon izin untuk menyampaikan terlebih dahulu, bagi teman-teman silahkan untuk menyimak sosialisasi ini ya. Dikarenakan ini nanti untuk tahapannya ini akan sedikit panjang, jadi, untuk nanti apabila ada pertanyaan silakan bisa disampaikan saja pada kolom chat, dan nanti akan dibantu dijawab via chat juga oleh rekan-rekan saya. Dan untuk di sesi awal ini, akan ada jeda sebentar ya tiap sesinya, jadi nanti silahkan bisa dimanfaatkan untuk bertanya secara langsung gitu ya. Dan supaya nanti tetap kondusif, buat teman-teman yang nanti akan bertanya secara langsung atau on mic, mohon untuk raise hand terlebih dahulu dengan fitur yang tersedia di MS Teams-nya. Nanti akan saya sebut namanya untuk yang bisa bertanya terlebih dahulu sesuai dengan urutan raise hand. Baik, kalau gitu kita mulai aja ya teman-teman. Nah, di sini mungkin teman-teman masih belum familiar ya dengan SSO gitu ya. Apa itu SSO? Jadi, di sini SSO singkatan dari single sign on, yang mana ini merupakan sistem autentikasi yang memungkinkan pengguna mengakses beberapa aplikasi menggunakan username dan password yang sama. Jadi nanti teman-teman cukup punya satu akun, username dan password, yang mana nanti akun tersebut bisa digunakan untuk login di berbagai aplikasi. Lalu apa saja sih aplikasi yang bisa diakses menggunakan akun SSO? Di sini di antaranya ada satu framework, ada Iglesias, ada Microsoft 365 atau Education, ada WiFi Telyu Connect, ada aplikasi MyTelyu Mobile, dan juga ada Blog Student. Dan nanti teman-teman login ke semua layanan ini cukup dengan satu akun, yaitu akun SSO. Dan nanti di sini kita akan jelaskan satu persatu layanannya, tuh teman-teman. Namun sebelum teman-teman semua bisa akses layanan tersebut, di sini perlu melakukan aktivasi SSO terlebih dahulu. Dan buat teman-teman sangat disarankan ya untuk aktivasi ini aksesnya silakan melalui laptop atau PC supaya lebih mudah untuk aksesibilitasnya. Jadi nanti di browser teman-teman silahkan untuk langkah pertama adalah akses web 1, yaitu alamatnya adalah 1.telkomuniversity.ac.id. Lalu ini adalah tampilannya ya teman-teman. Silahkan nanti di sebelah kanan bawah akan ada tulisan buat akun SSO. Silahkan nanti teman-teman klik tombol tersebut. Lalu setelah diklik nanti akan muncul halaman untuk verifikasi NIK. NIK di sini merupakan nomor induk kependudukan, bukan nomor induk mahasiswa. Juga yang pertama kali silahkan teman-teman untuk pilih aktivasi sebagai mahasiswa. Dan pastikan teman-teman semua juga sudah melakukan cetak berita acara di aplikasi SIDS gitu ya. Nanti setelah teman-teman klik aktivasi sebagai mahasiswa, silahkan teman-teman isikan nomor induk kependudukan, yang mana NIK ini tertera di nomor KTP teman-teman semuanya. Atau juga ada di kartu keluarga ya teman-teman, dan ini kadang ada yang keliru, ada yang isinya itu menggunakan nomor induk mahasiswa atau NIM.
namun untuk yang sesuainya adalah nomor induk kependudukan. Apabila nanti ketika di halaman ini ada notifikasi NIK tidak terdaftar atau NIK tidak sesuai, silakan teman-teman untuk isi form kendala yang sudah dibagikan di kolom chat ya. Gitu. Jika sudah isi mahasiswa dan juga isikan nomor induk kependudukannya, silahkan nanti teman-teman klik button verifikasi. Nah, setelah itu teman-teman akan diarahkan ke halaman untuk memasukkan kode keamanan atau kode OTP. Yang mana kode OTP ini ada 6 digit akan dikirimkan ke email pribadi masing-masing yang digunakan sama teman-teman sebelumnya untuk akses aplikasi SIDS. Silahkan nanti di sini tertera juga alamat email yang dikirimnya apa. Lalu nanti teman-teman silahkan bisa dibuka alamat emailnya, lalu nanti dibuka kurang lebih yang di sebelah kiri pesan emailnya ya. Nanti di sini ada 6 digit kode. Silahkan nanti diambil 6 digitnya, dimasukkan ke kolom OTP. Lalu setelah itu silahkan teman-teman klik konfirmasi. Mohon jadi catatan juga teman-teman untuk OTP ini jika masih belum terkirim bisa dicoba cek spam emailnya. Lalu juga mungkin jika belum terkirim bisa ditunggu dulu selama 15 menit sebelum kode OTP-nya expired. Namun jika setelah 15 menit belum ada, silahkan nanti bisa diklik resend ulang kode OTP-nya. Jika sudah, silahkan klik konfirmasi. Nah, setelah itu nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman pembuatan kata sandi. Yang mana di sini teman-teman ada berbagai informasi ya. Di sini ada nama lengkap teman-teman, juga ada nomor induk mahasiswa atau NIM. Juga di sini akan ada nama pengguna. Nama pengguna ini sama dengan username SSO. Yang mana nama pengguna ini itu digeneratkan atau dibuatkan oleh sistem. Dan username ini tidak dapat diubah. Jadi silakan teman-teman untuk diingat-ingat karena username ini akan terus digunakan selama teman-teman menjadi mahasiswa di Telkom University. Lalu di sini silakan teman-teman untuk memasukkan atau membuat kata sandi sesuai dengan kriteria password yang tersedia di sebelah kanan. Karakternya antara 8-12 karakter, ada kombinasi huruf besar, huruf kecil, juga ada angkanya, juga karakter khusus. Dan tidak boleh mengandung nama pengguna atau username gitu ya. Di sini username-nya student SSO, terus passwordnya student SSO 123. Nah, itu nggak boleh ya, teman-teman, karena mengandung username. Lalu di sini ada 2 kali pengisian ya, ada di kolom kata sandi dan kolom konfirmasi kata sandi. Jika sudah diisi kedua kolom tersebut dengan kata sandi yang sama yang baru dibuat, silahkan teman-teman klik simpan. Nah, jika nanti teman-teman sudah buat kata sandi, kriterianya sesuai, nanti teman-teman akan diarahkan untuk masuk ke halaman ketentuan. Silahkan nanti teman-teman di sini dibaca, dipahami juga untuk ketentuan yang berlaku di Telkom University. Jika sudah dibaca, dipahami poin-poinnya sampai bawah, nanti di-scroll ya teman-teman karena ada lumayan banyak yang perlu dibaca. Nanti setelah di-scroll sampai akhir di bawah, nanti akan ada checkbox yang perlu teman-teman checklist, yang mana di sini tulisannya adalah saya telah membaca dan menyetujui ketentuan yang berlaku. Silahkan untuk di checklist. Jika sudah di checklist, silahkan teman-teman untuk klik tombol simpan. Nah, di sini adalah merupakan halaman terakhir yang akan muncul ketika teman-teman berhasil melakukan pembuatan atau aktivasi akun SSO atau single sign on. Nah, di sini sangat disarankan buat coba di screenshot saja ya kalau udah sampai di halaman ini, karena di sini mengandung banyak info penting teman-teman. Ada nama lengkap gitu ya, terus juga ada alamat email yang akan teman-teman gunakan selama menjadi mahasiswa, juga ada username. Dan mohon dibedakan ya teman-teman, untuk alamat email ini adalah kombinasi dari username ditambah dengan domain @student.telkomuniversity.ac.id, sedangkan username atau nama pengguna hanya username saja gitu ya, tanpa ditambah dengan domain. Untuk alamat email ini bisa digunakan untuk akses email Outlook, terus juga akses Microsoft 365, akses Telus 1, dan juga
Untuk username saja tanpa domain student, ini bisa digunakan untuk login Igrasias, MyTelU Mobile, dan juga untuk akses internet Wi-Fi TelU Connect gitu ya. Dan di sini ada 5 layanan kurang lebih ya yang bisa diakses. Ada Igrasias, TelU 1, Microsoft 365, TelU Connect, dan juga MyTelU Mobile. Nah, silahkan teman-teman ini di screenshot ya nanti di laptop masing-masing. Nah, jika mungkin teman-teman nanti menemukan kendala teknis gitu ya, boleh dicoba lakukan penanganan awal dulu aja. Misalkan ketika buat password loading terus gitu ya. Nah, ini bisa coba lakukan penanganan awal yaitu untuk clear cache browsernya terlebih dahulu. Atau jika masih tidak bisa, silakan teman-teman untuk akses aktivasi ulang di browser mode private atau incognito. Untuk aksesnya itu bisa nanti teman-teman di browsernya klik titik 3 kanan atas, nanti ada menu untuk new incognito browser gitu ya. Silahkan teman-teman dicoba untuk penanganan awalnya ya gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau ada loading lama, ada misalnya balik lagi ke tahapan awal, nggak apa-apa dicoba gitu dulu aja gitu. Jadi untuk setelah teman-teman bisa aktivasi di halaman ini, silahkan teman-teman untuk dicoba login ke Telyu 1 dulu gitu ya untuk melihat aplikasi apa saja yang bisa teman-teman akses. Oke. Mungkin itu untuk sesi pertama terkait aktivasi SSO. Kita ada jeda sebentar buat yang mau bertanya ya. Di sini udah ada yang raise hand. Izin saya panggil untuk dari yang urutan pertama. Di sini ada dari Kak Abduk Malik. Halo Kak Abduk Malik, ada yang mau ditanyakan? Kita masuk hubungkan ya? Ini dengan Kak Abduk Malik. Oh, kita harus download Microsoft ya? Oke, izin pindah dulu ke pertanyaan kedua ya dari Kak Abdurrahman. Halo Kak Abdurrahman. Halo Kak, saya ingin Oke, bertanya Kak, gimana Kak? kan email yang saya input untuk sheet itu kan pakai satu email. Nah email itu udah penuh, jadi nggak bisa nerima email untuk kode OTP. Bisa nggak diganti Kak ke email yang baru? Kakaknya udah coba buat hapus dulu ininya belum kayak mungkin supaya hapus storage-nya dulu aja beberapa email. Sebenarnya bisa coba dihapus dulu untuk bikin space aja supaya menerima kode dulu aja. Karena nanti sebenarnya ketika kakaknya udah aktivasi, nanti bisa langsung ubah secara mandiri aja sih di Igrasia. Cuman kakaknya udah coba belum buat coba delete dulu aja atau masih nggak Ini bisa? lagi delete storage sih. Oke, paling dicoba dulu aja. Oke. Boleh coba isi form Kak. kendala aja, nanti bisa kami bantu ubah gitu Kak. Oke, iya. Makasih Kak. Oke, sama-sama Kak. Oke, selanjutnya ada dari Kak Nida Aulia. Halo Kak Nida. Halo Kak, Kak mau nanya Ya. dong kalau misalnya tentang tadi terlalu cepat buat aku tentang yang username sama yang passwordnya. Oke, nanti pengen diulang gitu ya? Iya Kak. Oke, siap. Nanti udah sesi tanya jawab akan diulang sekali lagi ya, diulas kembali. Ya, makasih Kak. Oke, sama-sama. Selanjutnya ada dari Kak Aulia Delvina. Boleh Kak Aulia untuk langsung unmic? Selamat siang Kak. Sebelumnya Ya, siang Kak. Saya dari sesi sebelumnya udah mulai aktivasi. Nah ini tuh ada kendala di MFA-nya Kak kemarin tuh. Kesalahannya kesalahan dari sayanya sih. Cuman ini kan periode aktivasi SSO-nya sampai hari ini kan Kak. Tapi aktivasinya aktivasinya tuh saya sudah berhasil kan. Cuman kendalanya ada di MFA-nya. Nah, kalau misalkan saya
konsulnya langsung ke service desk-nya kira-kira bisa kapan ya Kak? Soalnya tadi sempat coba ke service desk-nya masih belum bisa. Oke. Terima kasih Kak sebelumnya. Ya, sama-sama Kak. Jadi kalau untuk tadi masalah periode aktivasi, sebenarnya untuk aktivasi ini nggak ada batasan sampai kapan deh teman-teman. Cuman disarankan untuk secepatnya aja, karena nanti ini akunnya akan digunakan untuk registrasi MK di awal semester. Terus buat kakaknya kalau mau nanti mengunjungi kami, service desk, untuk per 3 hari kemarin sampai hari ini tuh memang masih belum bisa karena kami masih sosialisasi. Kalau mau mengunjungi langsung boleh mulai hari besok Kak, kami udah bisa dikunjungi di lantai 1, gitu. Boleh tanya dari jam berapa Kak? Supaya bisa. Kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 4:30 sore. Oh Kak. Ya, gitu. Terima kasih Kak. Oke, ya ditunggu Kak. Oke, kita lanjut. Pertanyaan dari Kak Muhammad Rifki Fahrezi. Halo Kak Rifki. Halo, apakah saya terdengar? Terdengar Kak. Oke, jadi izin bertanya Kak, sebelumnya saya mahasiswa extend dari D3 Teknologi Telekomunikasi ke S1 TT. Jadi tadi saya dengar untuk aktivasi SSO kan nggak ada batasnya. Berarti karena tuh saya di SKL ekstensi itu saya baru bisa download berita acara di SID itu tanggal 9 September. Itu berarti aman aja ya Kak ya buat saya aktivasi setelah saya download berita acara saya itu tanggal 9 September. Iya, betul. Karena untuk aktivasi sendiri ini prasyaratnya adalah harus cetak berita acara dulu di SIDS-nya. Gitu Kak. Karena hari ini saya coba aktivasi pakai NIK saya masih kehubung ke SSO D3 saya. Tapi kalau udah tahu masalah ini nggak ada batas waktunya tapi secepatnya tadi ya, saya Iya, udah betul. lega lah. Jadi ya. Nanti paling udah kakaknya 9 September ya, nanti cetak BA. Nanti boleh coba aktivasi ulang setelah cetak BA-nya. Oke. Baik, itu aja mungkin dari saya Kak. Makasih ya Kak. Oke, sama-sama Kak. Oke, dilanjut ke Kak Muhammad Raihan. Halo Kak Raihan. Saya terdengar, Kak. Terdengar? Ini Kak, mohon maaf saya buka aplikasi website yang Telius 1 ini buat yang bikin aktivasi akunnya Kak ya. Aku dari tadi ini loading terus ya, semenjak dari pagi malah mungkin aku coba iseng-iseng buka gitu Kak. Ini loading terus belum ke-load website-nya. Di sheets-nya waktu saya mau nyetak berita acara tuh nggak bisa juga karena itu Kak, loading terus website-nya. Jadi saya nggak bisa download, nggak bisa cetak berita acaranya juga. Ini ada apa ya? Soalnya WiFi di rumah saya sama paketan saya nggak ada masalah sih Kak, nggak ada jaringan ngedrop gitu-gitu. Oke, berarti sampai sejauh ini kakaknya belum bisa aktivasi ya? Udah bisa buka, cuman masih loading Kak. Kayak aku tekan tombol bikin akun, buat akun SSO, tapi udah sampai situ aja, nggak ganti apa. Oke. Udah Terima coba di device lain belum Kak? Sudah, di handphone sudah, ini mantap sudah daru. Itu aja sih Kak keluhan saya. Di handphone sama? Iya, di handphone juga begitu Kak. Di sheets, nggak cuma itu kan, di sheets juga. Iya. Kemungkinan kalau ketika kakaknya akses di laptop sama device, itu kemungkinan di laptop sama HP, itu kemungkinan kan pakai jaringan yang sama ya. Boleh coba dicek dulu barangkali dari jaringannya Kak. Atau kalau memang dari jaringannya nggak ada masalah, boleh coba untuk aksesnya di browser ini mode private atau incognito. Itu mungkin untuk penanganan awalnya. Namun kalau masih nggak bisa, mungkin nanti boleh Kak langsung berkunjung saja ke service desk untuk dicek langsung. Itu. Service desk-nya bisa dihubungi secara online atau saya harus datang ke Telkom ya?
Bebas sih Kak, sebenarnya bisa untuk via online, cuman kalau pengen yang penanganan langsung, cepet gitu ya, boleh langsung ke kita aja, karena untuk saat ini kemungkinan kita agak lama untuk balesnya karena memang ada pelaporan di WA kami cukup, banyak gitu ya. Itu Kak. Oke, baik Kak. Dari saya cukup. Terima kasih ya Kak. Oke, sama-sama Kak. Oke, izin dilanjut ke Kak Sabrina Aprilia. Halo Kak Sabrina. Boleh izin bertanya. Jadi aku itu kasih SSO, tapi itu menggunakan nama student lagi, Sabrina lagi. Tapi sudah aktif akhirnya SSO-nya. Kemudian mencoba untuk Igrasias, sulit. Terus My Telkom juga sama Kak. Kalau misalnya aku mau datang ke service desk-nya besok pagi bisa ya? Tadi kendalanya berarti di akses aplikasi apa Kak? Igrasias Kak. Oh oke, untuk aktivasinya udah aman ya, bisa? SSO-nya aman. Cuman tadi kan bilang untuk Sandi harusnya nggak usah pakai username lagi ya? Apanya? Sandi. Jadi kalau misalnya namanya Sabrina, Sandinya jangan Sabrina lagi gitu. Itu untuk ketentuan password yang dibuat pada saat aktivasinya gitu Kak. Jadi jangan mengandung username. Nah, kalau problemnya aku udah bikin tapi nama Sabrina lagi, terus angka sama huruf koma gitu. Tapi aktif Kak jadinya kan langsung ketemu. Oke. Berarti saat ini belum bisa login ke Igrasias. Kalau ke 1 udah coba belum Kak? Belum. Belum. Udah belum bisa masuk. Rencananya paling nanti kan di sini ini baru sosialisasi aktivasinya ya Kak ya. Nanti ada detail penjelasan untuk aplikasi 1 sama aplikasi Igrasias. Nanti boleh dicoba disimak dulu, barangkali nanti terjawab pertanyaannya ketika penyampaian materi, boleh disimak dulu aja setelah sesi yang ini. Nanti barangkali kalau masih nggak bisa, boleh besok kalau mau ke sini dari jam 8 pagi Kak kita buka layanan. Nama gedungnya apa Kak? Nama gedungnya Gedung Panambulai. Iya, di lantai 1. Depan lapangan upacara. Kalau naik bis yang dari depan asrama itu bisa sampai depan situ nggak Kak? Harusnya bisa sih, nanti bisa dicoba dikonfirmasiin ke ininya, tuk-tuknya. Oke, aman ya Kak ya. Izin kita lanjutkan ke Kak Dava Putra Ananta. Halo Kak Dava. Halo Kak. Iya, halo Kak. Oke, baik izin bertanya Kak. Jadi sebelumnya saya sudah coba aktivasi akun SSO saya, udah selesai semua dan di situ dijelaskan kalau login ke Telius 1. Tapi pada saat saya coba login, di sini dia minta dihubungkan ke Microsoft 365-nya Kak. Nah, Betul setelah saya Kak. udah pencet lagi ke hubungkan Microsoft 365-nya, di sini disuruh sign in tapi ada trouble dari Microsoft-nya. Trouble-nya boleh disebutin nggak angka notifikasinya apa? Angkanya sebentar ya. Nggak ada angkanya gitu sih Kak, cuman application 6C BDBE 01 strip 67 CB strip 45 FF strip 95 A1 strip D08 dan seterusnya. Oke. Kalau untuk kayak gitu boleh coba dulu akses Teli 1-nya di browser mode incognito dulu sih Kak. Karena biasanya kalau untuk kendala kayak gitu, itu biasanya karena di browser yang Kakaknya gunakan udah ada login akun Gmail Microsoft Oke, gitu. baik. Oke, baik. Paling gitu dulu aja. Oke. Baik. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama Kak. Mungkin izin kita lanjut dulu ya teman-teman. Kita masuk ke sesi selanjutnya dulu. Untuk layanan yang kedua, kita akan masuk ke layanan Telius 1.
Oke, nah di sini tadi juga udah banyak termention ya untuk aplikasi satu framework atau Value 1, yang mana ini itu merupakan kumpulan dari berbagai aplikasi yang tersedia. Jadi nanti teman-teman bisa akses satu framework untuk akses aplikasi dengan hanya satu kali login saja. Login di awal itu menggunakan Connect with Microsoft 365. Lalu gimana cara aksesnya? Di sini nanti sama, kurang lebih akses ke web 1. Alamatnya adalah 1.telkomuniversity.ac.id. Dan nanti silahkan di sini ada tombol warna ungu ya, silahkan diklik untuk button Connect with Microsoft 365. Silahkan nanti diklik dulu. Nah, jika sudah nanti di sini akan diarahkan untuk login menggunakan akun SSO. Yang mana di sini adalah loginnya menggunakan email, teman-teman. Jadi di sini email adalah kombinasi dari username ditambah dengan domain @student.telkomuniversity.ac.id. Misalkan di sini username kalau nama saya Rismanur gitu ya. Jadi di sini untuk loginnya adalah rismanur@student.telkomuniversity.ac.id. Jika sudah nanti silahkan klik next dan nanti akan diarahkan untuk memasukkan password SSO sesuai dengan yang sebelumnya sudah dibuat. Jika sudah, silahkan langsung klik sign in. Oke, setelah itu nanti teman-teman akan diarahkan untuk melakukan aktivasi MFA. Nah, mungkin ini juga hal yang baru buat teman-teman mungkin ya tentang MFA ini. Jadi MFA ini adalah multi-factor authentication yang mana adalah metode autentikasi yang mengharuskan pengguna untuk menyediakan 2 atau lebih metode verifikasi untuk mengakses aplikasi Office 365 atau Education. Yang mana hal ini akan menjaga akun teman-teman dan universitas agar tetap aman dan mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan untuk akses ke informasi pribadi dan juga rahasia. Jadi teman-teman harap diperhatikan untuk pada saat aktivasi MFA ini silahkan gunakan 2 device. Yang mana yang pertama adalah laptop atau PC. Ini ada untuk akses webnya yang mana nanti akan menampilkan QR gitu ya, dan juga siapkan untuk device kedua yaitu HP, yang mana nanti HP ini akan digunakan untuk scan QR yang muncul di laptop masing-masing, gitu. Jadi disarankan untuk akses aktivasi ini menggunakan 2 device, yaitu laptop untuk menampilkan QR-nya, juga HP untuk scan QR yang tampil di laptopnya. Gitu ya teman-teman, karena nanti ketika teman-teman akses web satunya ini pakai HP, nanti akan mengakibatkan QR yang harusnya muncul itu gagal atau terkendala. Jadi silahkan coba dibukanya di laptop atau PC ya. Gitu. Jadi nanti setelah tampil ada informasi more information required, silahkan teman-teman klik next. Dan nanti ini adalah halaman awal yang akan muncul untuk aktivasi MFA. Silahkan teman-teman jika ingin menggunakan aplikasi Microsoft Authenticator yang muncul di sini bisa langsung klik next. Namun kami di sini menyarankan untuk penggunaannya adalah aplikasi Google Authenticator supaya nanti bisa sama dengan yang digunakan di aplikasi Iglesias. Itu nanti akan dijelaskan selanjutnya ya. Di sini adalah untuk aktivasi MFA Microsoft. Silahkan teman-teman kalau yang pakai aplikasi selain Microsoft Authenticator, silahkan teman-teman di sini ada tulisan warna biru ya. Ada I want to use a different authenticator app. Nanti silahkan teman-teman diklik untuk tulisan tersebut, lalu klik next. Nah, nanti di sini akan muncul nama aplikasi yang teman-teman gunakan yaitu Authenticator App. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan Google Authenticator. Silahkan nanti teman-teman untuk jangan lupa di-download dulu di Play Store atau App Store aplikasinya ya, gitu. Jika sudah di-download, nanti silahkan untuk login ke aplikasi Authenticator-nya. Boleh menggunakan akun pribadi saja, tidak perlu menggunakan akun student gitu. Nanti silahkan untuk di layar laptopnya, teman-teman klik next untuk melanjutkan. Nah, lalu nanti di sini akan muncul QR code yang perlu teman-teman scan di HP-nya masing-masing. Nanti di aplikasi Google Authenticator biasanya ada icon tambah di bagian kanan bawah. Silakan teman-teman klik, lalu pilih menu scan QR gitu. Nanti silakan teman-teman scan QR yang muncul menggunakan aplikasi Authenticator. Scan-nya nggak boleh pakai kamera HP aja ya teman-teman, atau pakai Google Lens itu nggak akan bisa. Silahkan scan-nya menggunakan aplikasi Authenticator. Jika sudah, silahkan teman-teman klik next.
Nah, nanti untuk di aplikasi yang di HP-nya akan menampilkan kode 6 digit gitu ya. Dan nanti untuk di layar laptopnya silahkan masukkan kode 6 digit yang masih berlaku di aplikasi autentikatornya. Karena untuk angka yang muncul di HP-nya ini akan berganti per 30 detik. Jadi pastikan ketika teman-teman masukkan ke laptop, ini kodenya masih berlaku dan belum expired di HP-nya gitu ya. Jika sudah dimasukkan kode 6 digitnya, silahkan teman-teman klik button next. Oke, nah di sini ada untuk tahap kedua dan ketiga untuk metode out-nya gitu ya. Namun teman-teman mau jadi catatan, jika tidak ada tahap 2 dan 3 itu tidak masalah. Ini untuk penambahan metodenya bisa dilakukan kemudian setelah teman-teman aktivasi metode yang pertama. Jadi ketika teman-teman nih udah aktivasi yang pertama, langsung masuk ke web 1, itu nggak masalah. Jadi nggak usah khawatir, Kak kenapa ya nggak ada metode yang kedua, yang ketiga. Itu nggak masalah ya teman-teman, diulangi. Nanti ini untuk metodenya bisa ditambahkan kemudian setelah teman-teman bisa login gitu ya. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang muncul, tahap 2-nya silahkan untuk masukkan nomor teleponnya, pilih negara domisili, disesuaikan saja dengan nomor teleponnya. Lalu bisa pilih opsi text me account atau call me untuk menerima kode melalui SMS atau melalui telepon. Jika sudah, silahkan klik next. Dan nanti teman-teman akan diarahkan untuk memasukkan kode CAPTCHA. Silahkan teman-teman untuk isikannya dari atas kiri ke kanan, bawah kiri ke kanan gitu ya. Nanti berarti untuk kode yang tertera di sini, kode yang dimasukkannya adalah 6YY KDP gitu teman-teman. Jika sudah dimasukkan karakter tersebut, silahkan teman-teman langsung klik next. Nah, di sini nanti teman-teman akan menerima kode 6 digit yang diterima sesuai dengan teman-teman tadi pilih SMS atau telepon. Di sini kalau pilih SMS nanti boleh dicek pesan di nomor HP-nya dan masukkan kode tersebut di kolom enter code gitu ya. Lalu silahkan klik next. Nah, jika sudah nanti di sini akan ada notifikasi nomor telepon teman-teman berhasil didaftarkan. Jika sudah silahkan klik next lagi saja. Nah, di sini adalah untuk tahap metode yang ketiga, yaitu password teman-teman. Jadi setelah tadi ada aplikasi autentikator, ada nomor telepon, juga ada password gitu ya. Nah, di sini teman-teman silahkan untuk masukkan sesuai dengan karakter yang diinginkan gitu ya. Di sini kalau di sini adalah minimumnya ada 8 karakter. Contohnya di sini ada Tell You Microsoft 2024 gitu ya. Di sini ada kombinasi huruf besar, huruf kecil, ada angka juga. Nanti silahkan teman-teman jika sudah dimasukkan password yang sesuai dengan kriteria, silahkan masukkan next, pilih next. Nah, nanti di sini akan muncul tadi detail data password yang sudah teman-teman buat gitu ya. Nanti silahkan bisa diingat-ingat passwordnya, disimpan atau dicatat gitu ya, biar teman-temannya nanti nggak lupa. Silahkan untuk klik dan nah, nanti teman-teman sebelum selangkah lagi, sebelum teman-teman masuk ke aplikasi 1, contohnya di sini ada ketika diarahkan untuk memasukkan kode. Kode ini adalah kode yang muncul di aplikasi Authenticator. Silahkan teman-teman kalau tadi pakainya Google Authenticator, buka aplikasi Google-nya di HP, nanti di sana akan muncul kode 6 digitnya, silahkan masukkan kembali di kolom enter code ini. Silahkan jika sudah, klik verify. Dan nanti teman-teman ini berarti kalau sudah muncul ke sini, ini menandakan aktivasi MFA teman-teman sudah selesai dilakukan. Jadi ini adalah halaman dari satu framework homepage. Jadi di sini ada berbagai aplikasi ya, daftar aplikasi yang bisa teman-teman akses selama menjadi mahasiswa di Telkom University. Di sini ada banyak ya teman-teman, nanti boleh dicoba untuk loginnya aja gitu ya, apakah bisa. Gitu. Jadi jika sudah sampai di sini, menandakan teman-teman berhasil untuk mendaftarkan metode autentikasinya. Oke, kita jeda lagi ya teman-teman sebelum ke layanan selanjutnya. Di sini buat urutan pertama, kita coba cek dulu ada Kak Wildan Fahreza. Halo Kak Wildan, ada yang mau ditanyakan?
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak izin bertanya, Mm-mm. untuk pembuatan akun SSO, semalam saya udah coba buat akun, cuman disuruh masukin kode OTP. Yang Mm-mm. dimana kode OTP-nya itu ada di akun email satu lagi dan itu HP-nya hilang, Kak. Nah, apakah bisa untuk kode OTP-nya bisa diganti ke email lain atau tidak? Oke, kalau kakaknya ini nggak bisa kah di device yang sekarang mungkin login dengan emailnya apakah gimana? Lupa password atau Nah, gimana? iya, lupa password, Kak. Oh, oke, balik dicoba dipulihkan dulu. Mungkin misalnya kan kalau lupa password bisa ini ya ada apa Nah, caranya dari untuk Google-nya. untuk pemulihan Akunnya? emailnya Mm-mm. ada pemberitahuan di emailnya tuh sebentar, Kak. Oke. Oke, mungkin sambil menunggu ya teman-teman, ini juga kadang jadi pertanyaan ya untuk alamat email. Kak, saya kemarin daftar SIDS pakai akun temen, pakai akun ayah gitu ya, pakai akun orang tua. Nah, ini sebenarnya hanya untuk aktivasi saja teman-teman untuk menerima kode OTP. Jadi selama email tersebut masih bisa diakses, dipakai dulu aja email yang ada. Kecuali jika memang email itu udah nggak bisa diakses sama sekali, silahkan dapat mengajukan perubahan email di form kendala gitu. Kalau nanti teman-teman mau diubah emailnya setelah aktivasi itu bisa secara mandiri aja di Igresiasnya nanti. Nah, ini udah ada, Kak. Mm-mm. Jadi pas pengen mulihin akun, nah di sini tuh diberitahukan tidak dapat memproses login Anda. Anda tidak memberikan cukup info agar Google yakin bahwa akun ini benar milik Anda gitu. Oke. Kalau memang nggak bisa untuk pemulihan akunnya, boleh coba diajukan aja untuk perubahan emailnya, Kak, ke form kendala yang udah dibagikan di chat ya. Nanti boleh dicoba dipantau dulu. Bisa diajukan ke situ, dicantumkan email lama apa, email baru apa, gitu. Oke, Kak. Baik, itu aja, Kak. Terima Oke. kasih. Ya, sama-sama, Kak. Oke, kita lanjut ke Kak Zahra Afdina. Halo, Kak Zahra. Halo, Kak Zahra, ada yang mau ditanyakan? Halo, Iya, halo, Kak. Kak, kemarin kan itu saya udah download berita acaranya. Jadi nggak ada dokumennya. Jadi saya mau ulang download tapi udah nggak bisa lagi karena terakhirnya kan tanggal 21 Agustus. Itu nggak apa-apa ya, Kak? Oke, kalau untuk perihal cetak BA, kalau kakaknya sudah merasa udah cetak BA, boleh dicoba untuk aktivasi dulu aja. Cuman kalau mau cetak lagi dan masih nggak bisa, ini coba confirm ke pihak akademik aja, Kak. Karena untuk perihal cetak BA ini pengelolanya dari akademik atau dari BSLA. Nanti untuk kontaknya kita share di chat juga ya. Gitu, Oh Kak. iya. Oke, itu aja Kak yang mau ditanya. Terima kasih ya, Kak. Oke, sama-sama, Kak. Oke, kita lanjut. Di sini ada Kak Naufal Akhtar Fazil. Halo, Kak Naufal. Halo, Kak. Suaranya belum masuk. Halo, Oh, sebentar ini Kak Naufal Akhtar Fazil dulu ya, Kak Naufal Zaki. Kalau untuk Kak Naufal Akhtar bisa on mic? Kayaknya di sini udah on mic tapi suaranya belum masuk, Kak. Kayaknya mungkin ada trouble ya di mic device kakaknya. Boleh mungkin nanti coba disampaikan di chat aja ya, Kak Naufal. Nanti kita bantu jawab via chat. Oke. Oke, izin lanjut ke Kak Naufal satu lagi. Ada dari Kak Naufal Zaki. Halo, Kak Naufal. halo Kak. Ya. Ini saya ketika
login di satu Telkom University kan di-connect sama akun Microsoft saya. Nah, tapi waktu di-connect ada notifikasi, ada muncul, maaf kami mengalami masalah saat memasukkan Anda. User account from identity provider doesn't exist in tenant Telkom University and cannot access the application. In the tenant, the account needs to be added in the external user and in the tenant first sign out and sign in again in the different Azure Active Directory user account. Itu bagaimana ya, Kak? Oke, biasanya Kak kalau ada notifikasi kayak gitu coba dicek biasanya itu di keterangan bawahnya ada alamat email yang login. Nah, biasanya penyebabnya itu gara-gara Kakaknya itu ada email login Gmail Microsoft di browsernya. Jadi dia itu malah mengambil akun Gmail Kakaknya dan ini nggak akan bisa digunakan buat login ke satu gitu ya. Jadi untuk solusinya boleh dicoba logout dulu aja untuk akun Gmail-nya yang tertaut di browsernya. Atau kalau nggak mau logout boleh coba untuk aksesnya di browser lain, browser yang belum login ke akun Google apapun gitu Kak. Oh iya, Kak. Iya, baik. Terima kasih, Oke, Kak. ya sama-sama Kak. Oke, izin dilanjut ke Kak Muhammad Sultan Aulia. Halo Kak Sultan. Apakah ada Kak Muhammad Sultan? Halo, kedengeran suaranya? Oke, kedengeran Kak. Oh ya, saya izin bertanya untuk tadi kan yang sebelumnya, di halaman sebelumnya itu, yang tadi itu ada penyertaan handphone dan juga email. Tadi saya coba kan, saya langsung aja ke email tanpa melalui handphone, itu nggak masalah ya? Oke, itu untuk autentikasi ya, aktivasi Iya, autentikasi. Iya. Jadi kan tadi kalau yang dijelasin tadi itu kan ada 3 metode ya Kak ya, ada aplikasi autentikator, ada nomor HP, sama ada e-password. Cuman memang jika memang Kakaknya tidak ada metode 2 sama 3, jadi cuman aplikasi yang satu aja ya Kak ya, yang metode pertama aja. Iya. Nah, ini sebenarnya nggak apa-apa. Nanti kalau Kakaknya mau menambahkan metode lain, metode nomor HP misalkan, itu bisa dilakukan setelah Kakaknya berhasil login gitu. Nanti untuk linknya ini sebenarnya bisa Kakak akses di setting akun Microsoft-nya. Namun nanti kalau mau coba langsung akses, nanti kita share untuk link penambahan metodenya di kolom chat ya Kak ya. Gitu. Jadi sebenarnya untuk kalau ditanya aman atau enggaknya aman gitu. Terima kasih. Oke, sama-sama Kak. Oke, kita izin lanjut 2 lagi mungkin ya untuk sesi sekarang. Boleh Kak Deden Imbar N. Halo Kak Deden. Apakah ada? Halo. Iya, halo Kak. Kan ini di websitenya Kak ada aplikasi AI proctoring dan seterusnya. Nah, coba buka yang memang bisa login gitu ya. Tapi kalau yang selebihnya nggak bisa, kenapa Kak? Atau harus login lagi, sigin gitu? Jadi beberapa sebenarnya ini tuh ada yang kayak Igrasias Kak. Ini tuh karena Igrasias ini loginnya nggak menggunakan Microsoft ya, jadi dia perlu sign in ulang gitu sih. Kakaknya berarti maksudnya nggak langsung login masuk ke aplikasinya gitu ya? Iya, maksudnya gitu. Jadi harus sign ulang di website aslinya gitu Kak? Betul, Oh. dicoba sign in ulang aja. Gitu. Oh, Cuman iya. memang mungkin ada beberapa aplikasi yang nggak bisa diakses langsung saat ini, karena mungkin ketika Kakaknya sekarang aktivasi, ini tuh masih proses sinkronisasi data ya, jadi bisa dicoba secara berkala terlebih dahulu untuk akses ke semua layanan yang ada, gitu Kak. Oke, baik Kak, cukup. Oke. Makasih banyak Kak. Ya, sama-sama Kak. Oke, mungkin terakhir di sesi sekarang ada Kak Muhammad Zahron Ramdhani. Halo Kak. Halo Kak, Ya. ini Kak, kan tadi kan saya kan udah buat akun SSO-nya Kak. Terus kan masuk ke tahap selanjutnya itu di aplikasi di autentikator. Itu kan disuruh scan barcode Kak. Nah itu nggak bisa Kak di-scan, itu gimana Kak ya? Oke, kalau Kakaknya scan-nya pakai aplikasi apa? Autentikator. Autentikator yang Google Kak? Ya, yang Google. Oke.
Kalau untuk di laptopnya ini muncul nama aplikasinya apa, Kak? Microsoft atau Authenticator? Microsoft tadi kayaknya. Microsoft, Kak. Nah, kalau itu dia QR yang muncul hanya bisa di-scan menggunakan aplikasi Microsoft. Jadi kalau Kakaknya mau pakai aplikasi yang Google, nanti sebentar. Nah, mungkin di Kakaknya munculnya ini ya awalnya. Iya, Kak, Nah, ya. ini kan kalau muncul di sini kan ada nama aplikasinya Microsoft Authenticator. Nah, kalau Kakaknya next, ini nanti akan munculnya QR yang buat Microsoft. Nah, sedangkan kalau Kakaknya pakai aplikasi yang Google, Kakaknya pilih yang I want to use a different authenticator app. Jadi coba di browser laptopnya, coba di back dulu aja sampai menemukan tombol ini. Nah, nanti diklik yang warna biru ini. Nanti dicoba untuk scan ulang pakai aplikasi Google-nya. Gitu, Kak. Oke, Kak, siap. Terima kasih, Kak, ya. Oke, ya, sama-sama. Oke, teman-teman, izin dilanjut lagi ya ke layanan selanjutnya. Di sini untuk layanan yang ketiga, berarti ada aplikasi iGrasias. Nah, iGrasias ini adalah singkatan dari Integrated Academic Information System, yang mana ini merupakan portal akademik atau non-akademik untuk melayani kebutuhan mahasiswa dan dosen secara online. Di sini adalah aplikasi, bisa dibilang aplikasi pusat gitu ya, untuk akses nilai, akses jadwal perkuliahan, akses presensi. Teman-teman nanti bisa gunakan aplikasi iGrasias. Lalu gimana cara aksesnya? Teman-teman nanti di sini ada 2 opsi ya. Jadi teman-teman opsi pertama bisa akses iGrasias melalui portal 1. Nanti di sini muncul nih teman-teman ada ikonnya aplikasi iGrasias. Nanti akan diarahkan untuk masuk ke web iGrasias, atau kalau nggak ke web 1, teman-teman bisa langsung aja mengunjungi URL atau linknya, yaitu igrasias.telkomuniversity.ac.id. Gitu. Nanti setelah teman-teman masuk ke web iGrasiasnya, berikut tampilannya. Nah, di sini adalah halaman landing page dari iGrasias. Nah, teman-teman meskipun teman-teman loginnya melalui 1, nanti akan diarahkan untuk tetap login kembali kalau untuk iGrasias ya. Di sini silahkan teman-teman untuk loginnya ada di bagian atas. Silahkan klik tombol login. Nah, nanti silahkan teman-teman pilih di sini ada 3 opsi, mahasiswa, dosen, atau orang tua. Di sini karena teman-teman sebagai mahasiswa, jadi pilihnya opsinya sebagai mahasiswa. Nanti akan muncul form isian, di sini ada untuk username dan password. Dan di sini dimasukkannya adalah username teman-teman, bukan email. Jadi username hanya nama pengguna saja, tidak disertakan dengan domain @student.telkomuniversity.ac.id, karena itu adalah email ya teman-teman. Jika sudah dimasukkan username dan password SSO teman-teman, silahkan nanti klik login. Nah, berikut ini adalah kurang lebih halaman dashboard dari iGrasias ya. Jika berhasil login, ini halaman utamanya. Silahkan teman-teman bisa explore untuk menu-menu yang ada di sini ada apa aja gitu ya. Di sini ada nanti kelasnya apa, dosen walinya siapa, dan info akademik lainnya. Lalu sebelum teman-teman explore ya, silakan teman-teman untuk melakukan aktivasi out kembali di iGrasias ini menggunakan aplikasi Google Authenticator. Sama dengan aplikasi yang tadi ya, kalau teman-temannya pakai Google gitu. Jadi kurang lebih untuk Authenticator ini ada 2 ya teman-teman, dibedakan. Ada Authenticator untuk Microsoft atau email, ada juga Authenticator untuk aplikasi iGrasias. Nah, yang kedua ini adalah Authenticator untuk iGrasias. Silahkan bisa gunakan aplikasi yang sama dengan yang tadi Microsoft gitu. Untuk aktivasinya, silahkan teman-teman untuk di menu iGrasiasnya, pilih menu akun, di sidebar-nya ya, akun. Kemudian pilih pengaturan out, lalu ada menu apps out setting. Silahkan teman-teman klik menu tersebut. Jika sudah diklik, nanti akan muncul halaman seperti berikut. Nah, di sini kurang lebih ada 4 langkah ya teman-teman. Untuk langkah pertama silahkan install bagi yang belum install. Kalau yang teman-teman udah install boleh di skip langkah pertama untuk downloadnya. Silahkan yang kedua di sini ada tombol generate. Silahkan teman-teman klik dulu di halaman
Igrasiasnya, klik generate untuk memunculkan QR yang perlu teman-teman scan. Jika sudah diklik generate, nanti pada langkah 3 ini akan muncul QR yang harus teman-teman scan menggunakan aplikasi autentikator. Lagi-lagi izin mengingatkan teman-teman untuk scan ini tidak menggunakan kamera HP biasa atau aplikasi Google Lens gitu ya. Coba digunakan untuk aplikasi autentikator gitu. Lalu nanti teman-teman untuk langkah keempat, di sini ada validasi token autentikator. Jadi setelah teman-teman scan di langkah 3, akan muncul kodenya seperti biasa di aplikasi autentikatornya. Silakan nanti biasanya ada 6 digit, masukkan ke kolom yang tersedia. Jika sudah dimasukkan, silakan nanti klik button silahkan klik di sini dan nanti akan muncul pop-up yang menandakan bahwa aktivasi teman-teman sudah berhasil. Lalu teman-teman ketika udah aktivasi out ini, ketika teman-teman log out atau akses Igrasias kembali, nanti akan ada satu step yang perlu diulang, yang perlu teman-teman ingat. Jadi setelah memasukkan password dan username, akan ada halaman untuk toggle out. Nanti teman-teman silahkan klik tombol toggle out-nya, lalu nanti silahkan masukkan kode yang muncul di aplikasi autentikatornya. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu untuk mohon maaf teman-teman buat yang lagi nggak bicara boleh coba di mute ya mic-nya. Mohon dikondisikan. Oke, selanjutnya di sini Maaf, Kak, boleh diulang nggak? diulang yang mana, Kak? Halo, tadi ada yang mau minta diulang untuk yang bagian mana? Dari yang di sini Kak, yang di paparan. Yang Igrasias? Ya, itu harus download aplikasi lagi Kak, Google Authenticator apa pakai yang sebelumnya aja Kak yang udah ada akun Pakai yang udah ada aja sih Kak, sebenarnya bisa pakai yang sama. Kalau Kakaknya tadi yang Microsoft pakainya aplikasi apa aktivasinya? Jadi sebenarnya bisa pakai aplikasi yang sama teman-teman, cuman aplikasi yang kami sarankan itu adalah Google Authenticator. Cuman jika Kakaknya mungkin senengnya atau nyamannya pakai aplikasi Microsoft, boleh coba pakai Microsoft aja, karena kurang lebih ini stepnya sama. Nanti di Microsoft ada icon plus, teman-teman nanti tambah, pilih akun lainnya, nanti silahkan scan QR seperti biasa, tahapannya kurang lebih sama dengan aplikasi Google, gitu. Saya pakai aplikasi yang Authenticator Kak. Itu di mananya Kak kalau mau gitu QR-nya Kak? Kakaknya udah halamannya di Igrasiasnya udah kayak gini, udah seperti di layar. Udah Kak, udah. Nah, coba di langkah 2 kan ini ada button generate ya Kak ya. Udah coba di generate dulu QR code-nya. Sudah Kak. Nah, udah muncul kan QR-nya ya? Nah, nanti coba di aplikasi autentikatornya cari ada icon tambah atau icon plus. Nanti silahkan pilih untuk menu scan QR. Itu. Disilahkan setelah buka kamera di aplikasi autentikatornya diarahkan ke QR-nya. Nanti akan muncul untuk QR Di mananya kode. Kak? Di mana Kak tadi? Sorry Kak. Di tanda plus Kak. Di aplikasi device HP-nya, silahkan nanti cari icon plus atau icon tambah, Kak. Ada nggak? Ada, tapi ada bacaan akun pribadi, kerja atau sekolah. Boleh ada dipilih QR-nya, Kak. opsi yang ketiga aja yang paling bawah, akun Google lainnya. Kalau nggak salah ada, Kak, opsi itu. Oh, ada Kak, ada Kak. Oke, bisa di-scan kan ya muncul kamera? Oke. Oke, teman-teman, mungkin nanti kurang lebih tadi buat Kak Faza ya, kalau nggak salah boleh coba diikuti dulu step by step-nya. Jika masih terkendala nanti boleh besok mengunjungi kami langsung aja kalau perihal autentikator ya. Tuh. Untuk yang Igrasias itu sebenarnya udah selesai ya teman-teman sampai di sini. Kita lanjut ke tanya jawab lagi ya. Di sini untuk yang pertama ada Kak Ayub Indra. Ini tadi udah atau memang raise hand lagi ya? Belum, Kak. Oh, belum. Oke, gimana Kak Ayub?
Halo, Kak? Ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, izin skip dulu ya. Halo, Kak. Nah, ya halo Kak Ayub. Saya udah login di Telio satunya, tapi pas login ulang ada notif ini, batas waktu Anda sudah habis. Waktu Anda sudah habis. Oke, boleh coba kalau untuk notifikasi kayak gitu, dicoba untuk clear cache browsernya dulu, Kak. Nanti boleh coba akses ulang. Gitu. Oh, gitu ya. Atau kalau masih nggak bisa, nanti boleh coba kalau akses udah di browser lain dulu ya. Sebentar Kak Faza ya. Gitu, Kak Ayub. Oke deh. Oke, kalau masih nggak terima bisa, kasih. boleh coba isi form kendala yang di chat aja ya. Oke, Oke, terima kasih. selanjutnya, oke sama-sama Kak Ayub. Ada Kak Faza Ma'ruf. Iya, gimana Kak? Ada yang mau ditanyakan kembali? Kan saya udah scan, terus udah berhasil disimpan, itu ulang 2 kali atau sekali aja, Kak? Sekali aja, untuk aktivasi cukup sekali aja. Coba nanti Kakaknya di langkah keempat dimasukkan 6 digit kode yang muncul di aplikasi autentikatornya. Udah Sudah, dicoba? Kak. Udah, oke. Nanti itu muncul Udah. kan pop-up berhasil? Ya, berhasil Oke. disimpan. Betul, itu berarti sudah berhasil aktivasinya. Coba Kakaknya nanti log out dulu Igrasiasnya, lalu login ulang. Nanti setelah Kak Faza masukkan username dan password, nanti akan ada satu step tambahan. Nanti klik toggle out. Diklik, nanti masukkan ulang kode 6 digit. Ini itu akan muncul setiap login Igrasias ya, teman-teman. Apakah terjawab untuk Kak Faza? Berarti ini suruh login ulang dulu aja, kayak Iya, itu untuk cek apakah yang Kakaknya udah Igrasiasnya. berhasil, ya betul, atau belum gitu. Oke, aman ya Kak Faza, izin dilanjut dulu ke Kak Abdul Malik. Amin, amin. Oke. Halo Kak Abdul Malik. Ada yang mau ditanyakan? Halo Kak, kedengeran nggak Kak? Ya, kedengeran Kak. Iya Kak, itu kalau maaf ini saya mau izin tanya, kalau yang aplikasi MyTelU sama yang Telio 1 itu beda ya? Aplikasi MyTelio Mobile Iya, sama Telio sama 1 Telio itu. 1. Iya, beda. Kalau untuk MyTelio ini itu untuk aplikasi mobile ya yang di HP-nya, sedangkan Telio 1 ini adalah portal atau kumpulan dari berbagai aplikasi yang bisa teman-teman akses dengan satu kali login. Jadi itu memang beda layanan sih Kak. Gitu. Nanti untuk Nah, MyTelio Mobile akan ada dijelaskan juga di sesi selanjutnya. nah itu yang Telio 1 saya nggak bisa login nggak? Tulisannya pas masukin username-nya tidak ada di sistem. Kakaknya masukin username-nya apa? Yang SSO itu kan ya? Terus yang ada telkomuniversity.ac.id. Ya, ditambah student, jangan lupa username ditambah @student.telkomuniversity.ac.id. Udah gitu Kak. Oh, tadi nggak pakai student Kak. Coba ntar saya Nah, coba kalau lagi ya. untuk mahasiswa, domainnya itu adalah @student. Kalau @telyu aja itu untuk pegawai atau dosen. Gitu. Oke, makasih Kak. Ntar saya coba ya. Ya, silahkan sama-sama Kak. Oke, izin dilanjut ke Kak Muhammad Umar. Halo Kak Umar. Dengar saya gak? Iya, betul. Jadi gini Kak, kan di awal kan harus aktivasi SSO. Nah, saya tuh di kolom NIK-nya udah saya masukin berkali-kali, tapi tertulis nomor NIK itu tidak terdaftar, itu harus bagaimana ya Kak? Oke, nah ini buat teman-teman lain juga yang mungkin terkendala hal serupa ya. Untuk kendala NIK tidak terdaftar, bisa yang pertama dicoba untuk pastikan NIK yang diinput ini adalah nomor induk kependudukan, bukan nomor induk mahasiswa, karena kemarin beberapa ada gitu ya yang masukin itu adalah NIM, bukan NIK. Silakan pastikan yang dimasukkan itu adalah NIK sesuai dengan nomor KTP teman-teman. Dan juga yang diinputkan di aplikasi SID sebelumnya. Dan juga jika sudah dipastikan untuk poin tersebut, silakan teman-teman coba akses ulang di browser mode private atau incognito untuk mencegah adanya cache atau browser yang menghalangi gitu.
Jika sudah dicoba pastikan NIK yang dimasukkan, juga udah coba di browser incognito dan masih nggak bisa, silahkan nanti buat kakaknya isi aja form kendala yang sudah kami bagikan di kolom chat. Gitu Kak, untuk kami bantu cek dulu di sisi datanya. Gitu Oke. untuk Kak Umar. Oke, Kak. Oke. Oke, izin dilanjut mungkin 2 lagi ya sebelum kita next. Di sini ada Kak Muhammad Khairil Akbar. Halo Kak Khairil. Halo, apa suara saya kedengar? Terdengar Kak. Ya, jadi tadi saya coba untuk login di satu telkomuniversity.ac.id-nya itu ya. Nah, tapi waktu udah dimasukin username sama passwordnya itu muncul 405 not allowed. Kakaknya loginnya pakai apa username-nya? Pakai yang ini, yang ada ac.id-nya itu. Yang ada Telkom Microsoft 365. Yang pertama kan connect with Microsoft 365, terus ada formnya itu dimasukkannya username ditambah dengan @student.communiversity.ac.id ya? Iya, sudah. Nah, udah dimasukin password juga, terus dia munculnya 405 not allowed. Oke, nanti itu kalau untuk kendala itu boleh coba langsung isi form kendala aja Kak, untuk kami bantu cek dulu ya. Oke, siap Kak. Oke. Oke, yang terakhir mungkin dari Kak Muhammad Sultani Kolbi. Halo Kak Sultani. Halo Kak, kedengaran nggak Kak? Kedengeran. Tadi udah ngisi detail U1 tadi, tapi pas hubungkan Microsoft 365, pas login ulangnya katanya waktu sesi Anda udah habis katanya Kak. Oke, ini sama seperti pertanyaan sebelumnya ya dari Kak siapa tadi. Kalau untuk sesi Anda sudah habis, boleh coba untuk diakses di browser mode private atau incognito atau browser yang belum ada login akun Gmail. Karena biasanya untuk kendala seperti itu juga ada di browsernya ada login akun Google Kak. Gitu. Jadi boleh coba untuk penanganan awal untuk coba akses di browser lain yang belum login akun Google. Gitu Kak. Kalau masih nggak bisa nanti boleh langsung aja isi form kendala yang udah dibagikan di chat ya. Oke Kak, makasih ya Kak. Oke, sama-sama Kak. Oke teman-teman, terima kasih. Izin dilanjut dulu ke sesi selanjutnya yang mana ini akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Mbak Nurul. Dipersilahkan. Terima kasih teman-teman. Baik, teman-teman, izin melanjutkan untuk menjelaskan layanan-layanan selanjutnya. Untuk kali ini, layanan ini tidak buru-buru untuk dilakukan, jadi teman-teman bisa disimak saja atau boleh sambil dilakukan, tapi tidak seperti yang sebelumnya. Untuk sesi tanya-jawab akan dibantu di akhir setelah selesai penjelasan ya, teman-teman ya. Untuk yang pertama ini ada Microsoft 365, merupakan layanan Microsoft yang didapatkan selama menjadi mahasiswa Telkom University. Jadi untuk cara mengaksesnya, teman-teman bisa mengakses di website office.com, kemudian klik sign in, nanti akan ada permintaan menginputkan username SSO, kemudian diikuti dengan @student.telkomuniversity.ac.id, kemudian masukkan password SSO-nya, klik sign in. Setelah itu nanti akan ada permintaan 6 digit dari Google Authenticator atau Microsoft Authenticator, kemudian verify. Berikut tampilan aplikasi-aplikasi yang disediakan Microsoft 365. Salah satunya ada Microsoft Outlook. Jadi kami menggunakan pengiriman dan penerimaan email ini di next Kak. Menggunakan Microsoft Outlook ya teman-teman ya. Untuk instalasi panduan Microsoft Office 365, teman-teman bisa scan terlebih dahulu di barcode berikut dan menjelaskan sedikit. Teman-teman bisa aksesnya di office.com.
Kemudian di kanan atas ada menu install Office. Nanti silakan unduh terlebih dahulu aplikasi Office 365-nya. Misalkan sebelumnya teman-teman sudah punya, jadi tidak perlu mengunduh lagi ya. Tapi dipastikan Office-nya sudah Office 365. Kemudian silakan pilih Save File Installer Office-nya pada komputer atau laptop masing-masing. Setelah terinstall, nanti silakan buka salah satu aplikasi Office. Misalkan di sini ada Microsoft Word ya, lalu pilih Sign In di kanan atas. Setelah itu silakan masukkan username SSO diikuti dengan @student.telkomuniversity.ac.id. Kemudian masukkan password SSO-nya, klik Sign In. Di tengah-tengah ini aktivasi nanti akan ada warning untuk tidak melakukan centang pada kotak Allow my organization to manage my device. Jadi pastikan kotaknya itu tidak tercentang. Setelah tidak tercentang, kemudian pilih OK. Nah, apabila teman-teman sudah terlanjur mencentang, namun kami jelaskan dulu dampaknya kenapa tidak boleh dicentang. Ini akan teman-teman akan kehilangan akses modifikasi data di perangkatnya. Jika sudah terlanjur, kami ada panduannya. Teman-teman bisa scan barcode di ini ya, di layar, atau bisa di langkah-langkah berikut. Pertama, teman-teman klik menu Windows, kemudian pilih Profile, setelah itu change account setting-nya, kemudian pilih menu account, setelah itu scroll ke bawah, pilih Access Work or School, nanti akan muncul akun yang terdaftar yang harus di-disconnect ya teman-teman, kemudian klik disconnect saja. Nah, setelah itu nanti akan keluar dari manage-nya. Setelah itu ada layanan MyTelu Mobile. Jadi aplikasi mobile ini untuk menunjang kegiatan belajar di lingkungan Telkom University. Tadi ada yang nanya bedanya satu dengan MyTelu Mobile. Jadi Telu Mobile itu tidak secara keseluruhan sama dengan satu. Jadi ini yang kecilnya, intinya aja, jadi bisa melihat beda sama misalkan Iglesias sama satu beda. Setelah itu silakan download dulu, misalkan belum download, bisa scan di barcode berikut, atau bisa diketik langsung MyTelu Mobile. Setelah terdownload dan terinstall, teman-teman bisa klik masuk, kemudian masukkan username SSO yang diketiknya dengan huruf kecil semua dan hanya username SSO-nya saja tanpa student.telkomuniversity.ac.id. Kemudian masukkan password SSO-nya, klik masuk. Nah, berikut contoh ya fitur aplikasi-aplikasi yang tersedia. Setelah itu ada layanan Wi-Fi Telu Connect. Jadi ini fasilitas internet gratis yang bisa digunakan di kawasan Telkom University. Untuk cara menggunakannya, teman-teman bisa klik SSID Telu Connect, kemudian klik Connect, kemudian masukkan username SSO-nya saja tanpa @student.telkomuniversity dan menggunakan huruf kecil semua, kemudian masukkan password SSO-nya, klik OK. Ini teman-teman jika tertinggal bisa melihat panduan lengkap penggunaan Telu Connect, bisa scan di barcode berikut ya. Setelah itu ada layanan Azure DevTools. Jadi ini adalah aplikasi yang berisi produk-produk berlisensi dari Microsoft. Untuk cara mengaksesnya, teman-teman bisa ke website azureforeducation.microsoft.com/devtool. Kemudian pilih sign in.
Nanti akan ada permintaan masukkan username SSO diikuti dengan @student.telkomuniversity.ac.id dan masukkan password SSO-nya, kemudian klik sign in. Setelah itu akan ada permintaan verifikasi dengan nomor handphone. Teman-teman bisa masukkan country code-nya dengan Indonesia, kemudian diikuti dengan nomor handphonenya. Setelah itu pilih opsi call me, nanti akan ada pemberitahuan 6 digit kode yang diterima. Setelah diterima, silakan masukkan 6 digit kodenya, kemudian klik verify kodenya. Setelah masuk ke halaman utama di Azure, nanti teman-teman bisa pilih menu Education, diikuti dengan software. Di sini ada software yang berlisensi yang tersedia dari Microsoft 365. Setelah itu, ini ada panduan lengkap Microsoft Azure-nya, teman-teman bisa scan barcode. Setelah itu akan ada layanan etiketing putih. Jadi ini aplikasi yang disediakan yang dapat digunakan teman-teman untuk melakukan pelaporan kendala dan permintaan terkait layanan putih yang tadi sebelum-sebelumnya sudah kami jelaskan. Nanti teman-teman bisa mengaksesnya melalui website 1.telkomuniversity.ac.id, kemudian klik connect with Microsoft 365. Nanti akan masuk ke halaman berikut, nanti teman-teman bisa pilih etiketing putih. Setelah itu masuk ke aplikasi tersebut, untuk menginputnya teman-teman bisa masuk ke menu tiket baru. Jadi silahkan teman-teman pilih menu tiket baru, kemudian isikan detail keluhan atau permintaan, jangan lupa disertai dengan file pendukung errornya. Setelah terisi semua, teman-teman bisa klik simpan. Setelah itu akan masuk ke tiket saya. Jadi tiket yang tadi sudah diinputkan akan masuk ke tiket saya. Di tiket saya ini, teman-teman bisa melihat atau memantau progres dari tiket yang sudah diajukan. Untuk statusnya, saya akan jelaskan sedikit. Untuk assign, artinya tiket sudah ditugaskan kepada eksekutor dan akan segera dikerjakan. Kemudian untuk in progress, artinya tiket yang tadi sudah diinputkan mulai dikerjakan oleh eksekutor. Kemudian untuk tiket resolve, artinya tiket sudah selesai dikerjakan oleh eksekutor dan tim services akan melakukan konfirmasi melalui WhatsApp atau chat yang ada di tiket. Kemudian terakhir ada close, artinya tiket sudah ditutup dan pengerjaan tiketnya sudah selesai sepenuhnya. Jadi ketika waktu konfirmasi, teman-teman sudah merasa, oh sudah solve, jadi tiketnya akan ditutup. Setelah itu, untuk melihat respon tiket, teman-teman bisa pilih tiket selesai, kemudian detail, setelah itu tunjukkan obrolan, dan untuk menilai dan memberi ulasan pada tiket yang tadi sudah selesai, teman-teman bisa pilih tiket selesai, kemudian detail, setelah itu masukkan rating dan review, dan bisa menilai. Dan izinkan kami menjelaskan tentang keamanan data. Jadi keamanan data itu penting untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya teman-teman. Yang pertama, selalu mengaktifkan multi-factor authenticator. Yang kedua, jangan lupa untuk selalu mengunci perangkat. Yang ketiga, selalu melakukan backup data secara berkala dan disimpan pada penyimpanan yang disediakan oleh kampus. Kemudian matikan Bluetooth dan NFC jika tidak digunakan. Kemudian yang kelima, ada tidak mengungkapkan atau menyebarkan data pribadi milik orang lain atau data instansi secara tidak sah. Kemudian menghindari penggunaan perangkat publik, terutama untuk aplikasi sensitif seperti akun pribadi atau aplikasi perbankan. Yang keenam, turut serta dalam menjaga keamanan data instansi. Kemudian matikan GPS jika tidak digunakan. Setelah itu selalu berhati-hati dengan phishing dan scam di media sosial, WhatsApp, email, dan SMS. Yang terakhir, ingat segera menghubungi pihak kampus untuk pertolongan kehilangan perangkat. Baik, terima kasih teman-teman. Berikut penjelasan layanan yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Jika ada
pertanyaan atau keluhan, teman-teman bisa menghubungi kami di WhatsApp atau bisa datang di Gedung Panamulya lantai 1 atau bisa melalui e-ticketing Putri. Untuk ada yang bertanya? Baik, ada yang bertanya teman-teman. Saya bacakan dari resen yang pertama ya. Bisa dibantu Kak Naufal? Kak Naufal? Baik, tidak ada. Kami lanjutkan ke Kak Jason. Silakan, Kak Jason. Saya mau nanya, Kak. Boleh. Kemarin kan saya yang buat kode-kode itu, autentikator itu, saya pakai Microsoft. Itu nggak apa-apa kah? Nggak apa-apa, Kak. Asal bisa digunakan aja untuk kedua aplikasinya ya, untuk Iglesias dan 365 ya, Kak ya? Oke, oke. Ya. Kasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Berikutnya ada Kak Raden Arnold. Silakan, Kak. Apakah suara saya sudah terdengar? Iya, silakan. Kalau saya ingin bertanya tentang Telio 1, apakah boleh? Boleh, silakan. Jadi kan pas saya login itu, pas yang connect to Microsoft 365, itu ada muncul notif di kanan atas, tulisannya itu error login, itu mendingan gimana ya, Kak? Untuk username-nya sudah dipastikan huruf kecil semua, diikuti dengan @student.telkomuniversity.ac.id. Itu belum masuk, Kak. Jadi baru ngeklik buat connect ke Microsoft 365, tapi langsung error login, jadi belum input akun. Oh, belum aktivasi atau gimana, Kak? Udah aktivasi, Kak. Oh, Udah aman. Sudah dicoba dengan browser lain, Kak? Sedang dicoba dengan browser lain. Boleh, misalkan belum bisa, boleh langsung isi keluhan aja, nanti biar dipandu ya, Kak ya? Baik, terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Boleh dibantu dengan Kak Dian Cahya? Ada yang bisa dibantu, Kak? Halo Kak, suara saya Iya. terdengar? Iya, terdengar, Kak. Tadi kan saya udah sampai masukin kode autentikator yang di Microsoft 365 itu muncul sign in, do this to reduce the number of times you are asked to sign in. Nah, saya pencet yes, langsung keluar gitu webnya. Pas saya masuk lewat browser lain gitu, mau dia masuk, tapi itu gimana Kak? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Kak. Itu supaya tidak minta akun lain. Dilanjutkan saja, Kak. Gimana, Kak Dian? Jadi nggak apa-apa kalau misalnya nggak sesuai tahap-tahapan gitu? Nggak apa-apa. Soalnya kan settingan tiap handphone kadang beda-beda juga ya, Kak ya. Oh iya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, sama-sama. Selanjutnya, Kak Muhammad Sultan. Ada yang bisa dibantu, Kak? Halo, suara saya Iya. terdengar? Terdengar. Izin bertanya untuk ini kan screen record live ini ada nggak sih untuk setelah after videonya ini selesai, ada nggak screen recordnya? Sama Ada, Kak. ada ya. Oh ya, Sama saya silakan.
Sama saya tanya satu lagi, itu kan disuruh isi form kehadiran. Nah, itu di mana ya form kehadirannya? Boleh. Nanti untuk link materi dan record-nya akan kami share ya, Kak, ya. Sama untuk link kehadirannya akan kami share juga. Ditunggu ya, Kak, ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Silakan Kak Muhammad Syafiq Putra, ada yang bisa dibantu? Halo. Oh, Kak, kedengeran nggak, Kak? Ya, kedengeran. Kan saya udah buat akun SSO ya. Terus coba mau login ke satu itu, yang satu Telio itu. Pas mau login dia kepental gitu, Kak. Atau boleh dicoba di browser lainnya udah, Kak? Oh, belum. Boleh dicoba di browser lainnya dulu atau yang browser penyamaran itu. Misalkan masih mau pengen pakai browser yang tadi, misalkan untuk clear history, jadi takutnya ada cache yang tersangkut gitu, Kak. Oh, gitu. Sama ini, Kak, kan di HP udah download Gracias itu, iGracias. Nah, itu dicoba di laptop tuh bisa login. Cuman buat di HP nggak bisa. Tapi yang MyTelio Mobile bisa. Kalau iGracias belum nggak ada aplikasinya, jadi kita Oh, adanya nggak ada ya? kalau di mobile itu baru Metelio sih, Baru Kak. MyTelio. Iya, Oke deh. Udah itu aja, Kak. ya, Makasih ya, Kak. sama-sama. Selanjutnya Kak Arilan, ada yang bisa dibantu? Halo? Sudah terdengar? Iya, terdengar, Kak. Untuk Microsoft 365 itu wajib diunduh nggak sih? Maksudnya sebelumnya udah punya akun 365 yang lengkap juga. Ada, boleh kalau misalkan tidak digunakan itu hanya fasilitas saja, Kak. Kalau misalkan sudah punya sebelumnya. Terus sama yang Iya. etiket putih itu, Iya. kalau kan udah login di Telio 1 tuh. Nah, untuk yang etiket putih diklik terus itu redirect ke satu lagi, nggak mau login, itu gimana? Paling itu sih sama, takutnya kena cache juga, ada kendala cache-nya. Paling kalau nggak di-clear history atau ganti browser-nya aja sih, Kak. Udah jadi. Itu Makasih, Kak. dipakai waktu ada kendala atau permintaan aja sih, nggak harus wajib sekarang aja sih, Kak. Lagi nyoba-nyoba fitur aja, Kak. Oh, siap. Ada. Baik, selanjutnya ke Rizky Faisal, ada yang dibantu? Ke Rizky Faisal? Ada yang perlu dibantu, Kak? Tidak ada ya. Selanjutnya ada Kak Danis. Ada yang bisa dibantu, Kak? Halo Kak, apakah suara terdengar? Terdengar, Kak. Ada yang bisa dibantu? Oh ini Kak, mau nanya untuk PowerPoint-nya nanti di-share juga nggak ya? Soalnya kebetulan tadi saya baru datang juga, jadi nggak ngikutin dari awal. Boleh, Kak. Nanti untuk link materi dan record-nya akan di-share di chat ya, Kak, ya? Atau boleh Oke. di-scroll-scroll, mungkin sudah sempat di-share oleh teman-teman service desk lainnya. Oke, Kak. Baik, Kak. Terima Oke. kasih, Kak. Sama-sama. Untuk selanjutnya, Kak Aprilia. Ada yang bisa dibantu, Kak? Kak Aprilia? Permisi, Kak. Ya. Ini saya mau tanya waktu di Gracias-nya, ini kan tadi kan udah scan sekali pakai Microsoft Authenticator. Terus waktu masukin tokennya itu pasti salah, padahal udah benar. Kalau jamnya udah sesuai belum, Kak? Gimana, Kak? Jam antara device di laptop sama di handphone udah sesuai belum? Soalnya kan takutnya ada yang di setting
manual, ada yang otomatis kan. Oh, jadi kayak habis waktu gitu, Kak? Jadi harus Enggak. nge-scan sekali lagi? Jadi jamnya itu takutnya berbeda gitu, apakah udah sesuai atau sudah sama gitu? Sudah, Kak? Sudah sesuai? Oh, sudah sesuai. Paling nanti di chat Kak, kita kasih panduannya aja ya, Kak, ya. Kalau misalkan masih kesulitan, bisa chat WA atau datang aja ke Gedung Pandamulai. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Selanjutnya ada Kak Fauzan. Boleh open mic. Halo Kak, Iya, izin bertanya. iya Kak. Saya kan udah selesai bikin akun Relius 1 ya. Iya. Udah selesai, udah masuk. Terus tiba-tiba ke logout. Pas mau masuk lagi, disuruh masukin kode autentikator di HP kan. Tapi di Iya. HP-nya itu nggak ada permintaan untuk memasukkan kodenya itu. Jadi saya benar-benar nggak bisa masuk ke MyTelius 1 lagi. Itu gimana Kak? Telius Kalau 1. autentikatornya pakai Microsoft atau Google ya, Kak? Pakai Microsoft. Pakai Microsoft. Kalau misalkan di close dulu, misalkan di aplikasinya udah dicoba belum? Sudah kayak tadi. Udah dicoba. Boleh Kak, nanti kita coba reset. Nanti Kakak input di link keluhan aja ya dulu. Oke. Di chat Link nanti keluhannya itu ada. lewat WhatsApp atau Enggak, itu kan nanti di chat kan kita sebar link keluhan. Nanti Kakak isi aja, minta di reset MFA-nya, nanti Kakak ngulang lagi dari awal aja. Oh, boleh. Oke, makasih Kak, itu aja sih. Sama-sama. Selanjutnya ada Kak Muhammad Kresna, ada yang bisa dibantu Kak? Iglesias. Itu Iya. tadi saya udah login, udah bisa semuanya di Iglesias, terus saya coba logout. Sekarang saya coba login lagi, diminta token gitu Kak. Nah, dia minta pilihannya antara apps out sama WhatsApp, tapi lewat WhatsApp ini kelihatannya nggak bisa dipencet. Saya nggak ngerti ini kalau lewat apps out tuh lewat mana Kak? Boleh Kak ikutin aja langkah-langkah itu nggak apa-apa kok Pak. Kak itu kayak langkah-langkah yang harus dilakuin aja. Untuk aplikasi Google Out-nya udah diinstal kan ya di handphone? Udah Kak. Terus langkah-langkahnya udah dipastiin diikutin Kak? Tadi sih kalau misalnya untuk bikin akun Iglesias saya udah selesai. Ini tinggal saya tadi coba logout terus login lagi. Nah, terus saya coba masukin token yang di Google Authenticator itu, tapi saya coba nggak bisa untuk dimasukin di tokennya sekarang. Oh, jadi mau login nggak bisa karena Google itu ya Kak ya? Ya, saya mau login ulang aja. Boleh nanti input keluhan aja, kita coba reset aja, nanti Kakak aktivasi ulang lagi aja ya. Oh iya, makasih. Sama-sama. Selanjutnya Kak Norma Hinta, ada yang bisa dibantu Kak? Nggak ada ya? Selanjutnya Kak Rifki Andika, ada yang bisa dibantu? Halo, Kak Rifki, ada yang bisa dibantu? Kalau misalkan suaranya nggak terdengar Kak, chatting aja kali ya? Lewat chat aja Kak. Selanjutnya aja ya Kak, bisa dibantu Kak Miza Naufal?
Halo? Ya, ada yang bisa dibantu, Kak? Kalau untuk Gracias pakai passwordnya yang ini kan Kak, untuk SSO yang untuk satu Telkom University? Iya, sama password-nya yang tadi kayak yang sudah diaktifasikan sebelumnya. Tapi tadi nggak bisa Kak, padahal udah saya username-nya kan ini, yang bukan yang pakai Telkom University kan, yang username biasa aja. Iya. Sama password-nya udah saya samain juga, itu nggak bisa Kak. Atau enggak boleh dicoba forgot password aja dari awal. Nanti kan di Forgot satu password? ada fitur Oh, lupa password. iya. Coba reset password dulu aja. Oke. Tapi untuk waktu login 1 itu bisa Kak, udah benar password-nya. Password-nya udah benar. Iya, Atau kalau coba di browser lain bisa, Kak? coba di Chrome, nggak bisa. Kalau browser lain? Awalnya saya nyoba di Edge Kak, habis itu Heeh. saya coba di Chrome juga nggak bisa. Kalau kendalanya apa? Not match. Ya not match. Padahal waktu saya nyoba login 1 di Google Chrome itu bisa pakai password yang sama ya. Boleh Kak dicoba forgot password dulu aja. Nanti Oh, kalau iya. misalkan masih belum bisa, boleh input di link kendala itu. Terima kasih Kak. Ya. Satu lagi ya, boleh dibantu Kak Muhammad Miftah? Ada yang bisa dibantu? Kak Muhammad Miftah? Nggak ada ya. Kalau gitu saya akhiri untuk tanya jawabnya dulu ya. Untuk misalkan ada keluhan atau pertanyaan bisa menghubungi kami di kontak kami. Saya kembalikan ke MC. Silahkan Mbak Dia. Oke, terima kasih untuk Mbak Risma dan Mbak Nurul yang sudah menyampaikan materi sosialisasi user education SSO dan layanan TI pada sore hari ini. Nah, tadi kan dari teman-teman sudah menyimak ya bagaimana cara aktivasi SSO, lalu layanan dan fasilitas apa saja yang disediakan seperti Microsoft, iGracias, MyTele Mobile, maupun Wi-Fi Teleconnect. Dan itu semua bisa diakses oleh teman-teman selama menjadi mahasiswa aktif di Telkom University. Nah, perlu diperhatikan juga ya, ada beberapa hal jika dari teman-teman masih ada kendala pada saat akses web Telu 1 seperti redirect maupun gagal akses bisa dicoba secara berkala terlebih dahulu atau dicoba akses melalui browser yang berbeda. Jika masih ada ketinggalan ketika aktivasi, tadi teman-teman bisa kunjungi web kami ya untuk melihat rekaman sosialisasinya. Dan jika masih ada kendala teknis yang mengharuskan kita untuk mengecek lebih lanjut, bisa diisi form kendala SSO terlebih dahulu yang sudah diberikan via chat Meet ini. Lalu untuk selanjutnya kita masuk ke sesi terakhir yaitu penutup. Terima kasih kepada teman-teman sekalian karena sudah hadir pada sore hari ini ya. Semoga sesi ini bisa memudahkan teman-teman untuk melakukan proses ke depannya mengenai aktivasi SSO dan pengguna layanan TI. Jika ada pertanyaan atau kendala, bisa langsung kontak nomor layanan kami yang tertera di layar ya. Dan jangan lupa untuk teman-teman mengisi form kehadiran sosialisasi yang sudah di-share pada via chat. Saya Hudia Sukma selaku MC dan mewakili seluruh panitia penyelenggara. Kami memohon maaf bila ada yang kurang penjelasannya selama sosialisasi berlangsung. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Sama-sama. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih atas penjelasannya Kak.